Oke, ini iPhone 6 Plus ya, dimana dia kondisi handphonenya kayak gini ya. Jadi ini ceritanya katanya handphone disimpan di motor di dashboard depan, pas ada gajlukan, aduh bahasa gajlukan. Jadi pas ada gajlukan tuh dia langsung jatuh, prak, dan ya nggak ambiar sih. Tapi bagian depan kayak gini untuk ya prediksi kayaknya ini LCD-nya kena gitu kan. Cuman nggak tahu juga. Untungnya di bawah bagian bawah iPhone sini ya, dia ada baut buat penahan LCD. Bisa kebayang kalau misalkan di bawahnya itu nggak ada baut penahan LCD, itu gua pastiin handphone bakalan bisa kebelah jadi dua gitu. Ambiar coy. Ya, buat mastiin kena handphone ini sebenarnya mesinnya masih hidup apa enggak, kita bongkar dulu aja. Terus nanti kita cek ya, mudah-mudahan hanya sekedar kerusakan ringan. Karena kalau misalkan kerusakan parah ya mungkin nanti video ini bakalan gua lanjut kalau misalkan handphonenya ini benar-benar kerusakannya parah. Oke ya, di bawah iPhone ini cuman ada dua baut ini ya, baut khusus buat iPhone. Terus ngebukanya ya karena udah posisinya seperti ini, kita bisa congkel aja pakai kuku sebenarnya sih. Kalau misalkan masih perawan biasanya agak susah, harus dipanasin pinggir-pinggirnya. Dan ini lihat, oh ini dulu pernah ganti LCD cuman seng-sengnya nggak dipasang. Dan ini baut-baut buat earphone, buat kamera pada copot. Oke, buat kalian kalau misalkan pengen ngoprek entah itu bagian LCD, entah itu bagian apapun, intinya kalau misalkan pengen ngerjain HP atau handphone apaan aja, itu pastiin soket baterai itu dilepas dulu. Soalnya kalau misalkan soket baterai ini nggak dilepas, kebanyakan karena apalagi ini menyangkut sama LCD, itu sering short ya. Jadi IC-nya kena jebol atau diodanya jebol. Intinya kalau misalkan kalian pengen ngoprek di area LCD, usahakan baterai ini kalian cabut terlebih dahulu. Oke, setelah baterai cabut, nah ini mungkin soket-soket yang ada di LCD gua bukain dulu aja. Sip. Oke, dan ya ngelihat dari secara fisik sepertinya hanya di bagian LCD aja karena mesin di situ mulus. Dan benar di bagian LCD baut-baut yang ada di bagian atas bagian airspan itu pada copot. Oke, ini baut-baut yang copot tadi gua kencang-kencangin, terus yang nggak ada atau yang hilang gua pasang-pasang dulu. Oh, ini LCD-nya nganga kayak gini. Kita cobain dulu aja ya, tes dulu apakah cuman LCD-nya doang. Kalau misalkan sekiranya LCD-nya ini nggak bisa dipakai ya kita ganti aja yang baru. Ya, di sini kita cobain pasang dulu aja. Kalau misalkan sekiranya nanti tidak mau tampil, itu ya kita ganti baru. Tapi kalau misalkan tampil, kita akan maksimalin LCD bawaannya ini, ya. Kita maksimalin LCD bawaannya ini karena di situ lihat dari fisiknya ya bagian atas udah jebol ya, udah ngangkang, udah ambiar lah gitu kata gua. Ini gua pasang-pasang dulu dan mudah-mudahan ya masih bisa hidup. Kalau misalkan LCD ini masih bisa hidup, paling kita tinggal lem-lem aja bagian-bagian tadi yang udah kebuka. Oke. Sip, ini soket-soketnya udah. Nah, harusnya karena ini kenapa mungkin aman karena
harusnya di bagian soket LCD ini ada penutup sengnya lagi ya. Terus di situ ada 4 baut. Fungsinya itu agar menjaga agar soket LCD-nya itu dia nggak mudah lepas. Oke, selanjutnya baterai kita pasangin dan kita coba hidupin. Kalau misalkan nggak hidup ya kita beli LCD dulu. Oh, masih hidup. Oh, gila. Kirain gue LCD-nya ganti. Masih hidup, mudah-mudahan touchscreen-nya masih jalan nih. Oke, buat kalian yang udah nonton video ini, bantu like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang, bermanfaat buat teman-teman yang suka ngoprek handphone, yang suka tentang handphone, atau yang berhubungan dengan gadget apaan aja lah. Intinya di channel ini saya bakalan bahas tentang gadget, dan mungkin nanti setelah pandemi bakalan ngebahas tentang makanan-makanan. Oke, ini udah mau masuk ke menu dan tadi gue udah dikasih passwordnya kalau misalkan hidup, dan gue cek dulu aja. Oke, ternyata touchscreen normal ya. Handphone yang gue kira tadi LCD-nya kena, ternyata touchscreen-nya normal, dan ini gue cek juga ya, easy touch-nya di ini normal semua, nggak ada kendala. Mungkin kalau misalkan di handphone lain kondisi jatuh ya, apalagi disimpan di motor karena posisi ngebut ada gajlukan tadi terus jatuh, ini dia nggak rusak sama sekali. Ya ini karena backdoor dari iPhone itu kan terbuat dari aluminium yang sangat kuat banget, dan ya rekomendasi banget lah kalau misalkan buat kalian yang jorok dalam arti ya suka nyimpan handphonenya sembarangan. Oke, berarti ini udah, kita tinggal lem-lem aja bagian atas tadi yang nganga tadi ya. Oke, kita cabut-cabutin dulu aja ya. Dan ini LCD ini pengen gua lem-lem aja. Di sini gua ngelemnya pakai lem LCD yang banyak beredar di toko-toko spare part. Itu pakai lem B7000 ya. Biar semuanya kelem, bagian yang nggak kuat sengaja gua longgarin buat nanti kasih celah agar lem-lemnya itu benar-benar nempel dan rapat lagi. Oke. Oke, lem udah, berarti selanjutnya kita bersihin aja pinggir-pinggirnya ini, tapi bisa nanti sambil kita pasang, bisa sambil kita bersihin. Intinya ya biar rapi aja sih ini dibersihin, karena biasanya suka ada lem yang keluar. Oh ya, ini cabut, gua pasangin dulu aja. Oke, dan pengerjaan beres, kita tinggal tes-tes aja. Tadi karena sebelum kita rapi-rapiin juga udah kita tes-tes, dan kita coba cas ini semuanya jalan. Ya, buat kalian kalau misalkan yang masih penasaran dengan kualitas handphone iPhone ya, dengan iPhone ya bisa kalian lihat sendiri lah, karena dengan kondisi handphone yang disimpan di dashboard dan jatuh, yang menurut prediksi kata yang punya aja itu udah ganti LCD, tapi kenyataannya nggak harus ganti LCD. Ya ini membuktiin bahwa hardware iPhone itu bener-bener good lah kata gue. Oke ya, dan ini lihat mulus lagi, kayak yang nggak bekas jatuh. Ini sisa-sisa lem-lemnya kan tinggal kita bersihin aja, dan ya gitu aja sih.
Buat kalian yang pengen punya ide atau pengen kita ngoprek apa aja gitu tentang gadget, komen aja di bawah. Dan biar seru, ini pengen gua head to head sama daily driver gua, iPhone 6s. Kira-kira menang yang mana? Komen di bawah.